Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fabio Andre dari kelas TI 23A NPM 23313023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tabel dalam HTML. Tabel adalah elemen penting dalam HTML yang digunakan untuk menyusun data dalam bentuk baris dan kolom. Tabel memungkinkan kita untuk menampilkan informasi secara struktur seperti data keuangan, statistik, jadwal, dan sebagainya. Nomor 1 itu ada penjelasan tentang struktur dasar tabel dalam HTML. Tabel dalam HTML dibuat menggunakan elemen. Berikut adalah struktur dasar dari sebuah tabel. Yang pertama itu tabel, elemen yang digunakan untuk membuat tabel. Terus yang kedua ada TR, elemen yang mendefinisikan baris dalam tabel. Yang ketiga ada TH, elemen untuk mendefinisikan cell header atau biasanya digunakan untuk judul kolom. Dan yang terakhir ada elemen untuk mendefinisikan sel data atau untuk menampilkan data dalam tabel. Yang nomor 2, penjelasan elemen tabel. Tabel menyusun seluruh struktur tabel. TR menandakan sebuah baris dalam tabel. Elemen ini mengandung TH atau TD. TH sendiri menandakan cell header dalam tabel, biasanya digunakan untuk menandai kolom atau baris utama yang menggambarkan tipe data. TD sendiri menandakan sel data yang berisi informasi atau data yang disusun dalam tabel. Yang terakhir ada border, atribut pada tabel yang digunakan untuk menampilkan garis tepi tebal. Nilai 1 menunjukkan garis tipis. Penjelasan ketiga, penataan tabel dengan CSS. CSS dapat digunakan untuk menata tampilan tabel agar lebih menarik. Berikut adalah beberapa cara untuk menggunakan tabel dalam CSS. Yang pertama itu ada border collapse, menghilangkan jarak antara border cell. Terus padding 8px, memberikan ruang di dalam sel untuk konten. Dan yang terakhir ada text align, menyusun teks di dalam sel kiri. Yang ini B, menambahkan warna latar belakang pada header. Terus ini ada background color. Terus tinggal kita tulisin aja colornya mau apa, atau putih, mau hitam, dan lain sebagainya. Terus penjelasan nomor 4 itu ada tabel yang lebih kompleks. Tabel bisa memiliki banyak fitur tambahan seperti tabel dengan beberapa header, sel yang digabungkan atau merge, atau bahkan nested table atau tabel dalam tabel. A. Menggabungkan sel atau row span dan col span. Row span sendiri digunakan untuk menggabungkan beberapa baris dalam satu kolom, sedangkan col span digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom dalam satu baris. Penjelasan nomor 5 itu ada tabel responsif. Tabel dapat dibuat responsif, yaitu menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar menggunakan CSS. Salah satu cara untuk membuat tabel responsif adalah dengan mengatur overflow. Overflow atau auto membuat tabel yang dapat digulirkan secara horizontal ketika lebar tabel lebih besar daripada lebar layar. Dan min width 600px memberikan lebar minimum pada tabel untuk memastikan bahwa tabel tetap terlihat rapi di perangkat dengan ukuran layar kecil. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.